Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Sariningsih, MPM 2021010246. Saya perwakilan dari kelompok 7. Ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Otonomi Daerah dalam NKRI. Dosen pengampung Rudi Santoso, SHI, MHI, MH. Disusun oleh Nunung Sariningsih, NPM 2021010246, Nur Imeliani, NPM 2021010340, Rikat Biko Nelson, NPM 2021010245, Robi Arya Prayoga, NPM 2021010240, Rere Bulan Indayani, NPM 2021010303. Latar belakang. Hakikat ekonomi daerah adalah pengembangan daerah-daerah Indonesia yang mandiri, memberikan keleluasaan bagi terkuaknya potensi-potensi terbaik yang dimiliki oleh setiap daerah secara optimal. 1. Otonomi daerah juga berarti kesempatan membangun struktur pemerintahan yang sesuai dengan pembentukan daerah, membangun sistem dan pola karir politik, administratif yang kompetitif, serta pengembangan sistem manajemen pemerintahan yang efektif. 2. Tujuan utama kebijakan desentralisasi adalah untuk membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam penanganani urusan domestik, sehingga pemerintah pusat berkesempatan mempelajari, memahami, dan merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat darinya. Artinya, pemerintah pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro nasional yang bersifat strategis. 3. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana melalui undang-undang tersebut diharapkan bahwa pemerintahan daerah, khususnya pemerintahan kabupaten, akan berperan aktif melaksanakan tugas-tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Imeliani, NPM 2021010340, akan menjelaskan tentang pengertian dan hakikat otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah dalam sejarah diskursus masalah hubungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dalam hal ini, penguatan kewenangan daerah seringkali terbelenggu oleh kekhawatiran munculnya kecenderungan terbentuknya negara federal. Sistem federal yang pernah dipaksakan oleh politik kolonial Belanda untuk memecah belah kekuatan wilayah. Kelahiran otonomi daerah di NKRI tidak semulus apa yang dicita-citakan oleh penggagas otonomi daerah. Otonomi daerah bermakna bahwa setiap provinsi, kabupaten maupun kota mempunyai pemerintahannya sendiri untuk mengatur dan mengurus Hakikat otonomi daerah. Hakikat otonomi daerah ialah daerah yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahan sendiri, baik jumlah, macam, maupun bentuk pelayanan masyarakat yang sesuai kebutuhan masing-masing. Pembahasan. B. Sejarah otonomi daerah di Indonesia. Peraturan perundang-undangan pertama kali yang mengatur tentang pemerintahan daerah pasca proklamasi kemerdekaan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Ditetapkannya undang-undang ini merupakan hasil atau resultante dari berbagai pertimbangan tentang sejarah pemerintahan di masa kerajaan-kerajaan serta pada masa pemerintahan kolonialisme. Undang-undang ini menekankan pada aspek cita-cita kedaulatan rakyat melalui peraturan pembentukan badan perwakilan tiap daerah. Dalam undang-undang ini ditetapkan 3 jenis daerah otonom, yaitu karesidenan, kabupaten, dan kota. Periode berlakunya undang-undang ini sangat terbatas, sehingga dalam kurun waktu 3 tahun belum ada peraturan pemerintahan yang mengatur mengenai penyerahan urusan atau desentralisasi kepada daerah. Undang-undang ini berumur lebih kurang 3 tahun karena diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Undang-Undang Nomor 22
tahun 1948 berfokus pada pengaturan tentang susunan pemerintahan daerah yang demokratis. Dan di dalam undang-undang ini ditetapkan dua jenis daerah otonom, yaitu otonom biasa dan otonom istimewa, serta 3 tingkatan daerah, yaitu provinsi, kabupaten atau kota besar, dan desa atau kota kecil. Mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, penyerahan sebagai urusan pemerintah kepala daerah telah mendapat perhatian pemerintah. Pemberian otonomi kepala daerah berdasarkan Undang-Undang tentang Pembentukan telah dirinci lebih lanjut peraturannya melalui peraturan pemerintahan tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan tertentu kepala daerah. Perjalanan sejarah otonomi daerah di Indonesia selalu ditandai dengan lahirnya suatu produk perundang-undangan yang menggantikan produk sebelumnya. Perubahan tersebut pada satu sisi menandai dinamika orientasi pembangunan daerah di Indonesia dari masa ke masa, tapi di sisi lain, hal ini dapat pula dipahami sebagai bagian dari eksperimen politik penguasa dalam menjalankan kekuasaan. Periode otonomi daerah di Indonesia pasca Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 diisi dengan munculnya beberapa undang-undang tentang pemerintahan daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 sebagai pengaturan tunggal pertama yang berlaku seragam untuk seluruh Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 yang menganut sistem otonomi yang seluas-luasnya, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Undang-undang yang disebut terakhir mengatur pokok-pokok penyelenggaraan pemerintah yang menjadi tugas pemerintah pusat di daerah. Prinsip yang dipakai dalam pemberian otonomi kepala daerah bukan lagi otonomi yang real dan seluas-luasnya, tetapi otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Alasannya, pandangan otonomi daerah yang seluas-luasnya dapat menimbulkan kecenderungan pemikiran yang dapat membahayakan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak serasi dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi kepada daerah sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan dalam GBHN yang berorientasikan pada pembangunan dalam arti luas. Undang-undang ini berumur paling panjang yaitu 25 tahun dan baru diganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Sejarah perkembangan otonomi daerah di Indonesia, Sani Safitri 81 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1919 telah tuntutan reformasi dikomandangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Richard Miko Nelson, NPM 2021010245. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Nunung tentang sejarah otonomi daerah. Kehadiran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak terlepas dari pengembangan situasi yang terjadi pada masa itu, di mana rezim otoriter, Orde Baru lengser dan semua pihak berkehendak untuk melakukan reformasi di semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan kehendak reformasi itu, Sidang Istimewa MPR tahun 1998 yang lalu menetapkan ketetapan MPR nomor XV MPR 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu hal paling menonjol dari pergantian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah adanya perubahan mendasar pada format otonomi daerah dan substansi desentralisasi. Perubahan tersebut dapat diamati dari kandungan materi yang tertuang dalam rumusan pasal demi pasal pada undang-undang tersebut. Beberapa butir yang terkandung di dalam kedua undang-undang tersebut secara teoritis akan menghasilkan suatu kesimpulan bahwa desentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 lebih cenderung pada corak dekonsentrasi, sedangkan desentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 lebih cenderung pada corak devolusi. Hal ini akan lebih nyata jika dikaitkan dengan kedudukan kepala daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, kepala daerah adalah sekaligus kepala wilayah yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah dalam praktik penyelenggara pemerintah di daerah.
Kenyataan menunjukkan peran yang melaksanakan tugas-tugas dekonsentrasi lebih dominan dibanding sebagai kepala daerah. Hal ini dimungkinkan karena kepala daerah bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan bukan kepada DPRD sebagai representasi dari rakyat daerah yang memilihnya. Dengan demikian, yang melatar belakangi dilaksanakannya otonomi daerah secara nyata di Indonesia adalah ketidakpuasan masyarakat yang berada di daerah yang kaya sumber daya alam, namun kehidupan masyarakatnya tetap berada di bawah garis kemiskinan. Walaupun secara undang-undang sudah diterbitkan, namun dalam kenyataannya pengelolaan kekayaan alam dan sumber daya alam daerah masih diatur oleh pusat, sehingga masyarakat daerah yang kaya sumber daya alamnya merasa sangat dirugikan. Akhirnya, pada masa reformasi mereka menuntut melaksanakan otonomi daerah, sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan pelaksanaan otonomi daerah mulai terrealisasi sejak tahun 2000 secara bertahap. Setelah dilaksanakannya otonomi daerah, maka perimbangan keuangan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 memberikan peluang kepada daerah untuk mendapatkan 70% dari hasil pengelolaan kekayaan alamnya untuk dimanfaatkan bagi kemajuan daerahnya sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah ini diperbarui menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan perimbangan keuangan diperbarui juga menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Sehingga dengan adanya otonomi daerah ini, daerah yang memiliki potensi sumber daya alam mengalami kemajuan dalam pembangunan, sedangkan daerah yang tidak memiliki kekayaan alam mengalami kesulitan untuk memajukan wilayahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Arya Prayoga dengan NPM 2021010260 ingin mempresentasikan makalah dengan judul Otonomi Daerah dalam NKRI di bagian mengkritisi otonomi daerah dan pilkada langsung atau dampak positif dan negatif otonomi daerah. Untuk dampak positif otonomi daerah diantaranya: 1. Pemerintah daerah lebih mudah untuk mengembangkan kebudayaan yang dimiliki. Yang kedua, perekonomian daerah menjadi lebih meningkat. Ini selanjutnya, pembangunan daerah jadi lebih efisien di segi waktu dan biaya. Dan yang keempat, pengelolaan SDA bisa jadi lebih maksimal. Yang kelima, SDM bisa dikembangkan dan dioptimalkan lagi oleh pemerintah daerah. Dan yang keenam, ada desentralisasi kekuasaan dari pusat ke daerah. Dan yang ketujuh, kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat jadi lebih meningkat. Yang kedelapan, memiliki kewenangan daerah kebijaksanaan sesuai kondisi wilayahnya. Dan untuk dampak negatif otonomi daerah yaitu diantaranya: 1. Daerah yang miskin akan lambat untuk berkembang. Dan yang kedua, tidak adanya koordinasi daerah tingkat 1. Yang ketiga, kemungkinan terjadinya kesenjangan sosial karena kewenangan yang diberikan pemerintah pusat terkadang bukan pada tempatnya. Yang keempat, karena merasa melakukan kegiatannya sendiri sehingga para pemimpin sering lupa dengan tanggung jawabnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rere Wulan Indeni, NPM 2021010303. Di sini saya akan mengkritisi tentang pilkada langsung. Pilkada langsung memiliki dua aspek, yaitu aspek positif dan aspek negatif. Dalam aspek positif, pilkada langsung memiliki tiga aspek, yaitu yang pertama dalam bidang politik dan pemerintahan, yaitu akan terciptanya kedaulatan rakyat. Yang kedua, dalam bidang hukum, yaitu sebagai proses pembelajaran membangun masyarakat menjadi sadar hukum. Yang ketiga, dalam bidang sosial dan ekonomi, yaitu hasil pilkada akan meningkat, sehingga membuat investor swasta percaya karena adanya stabilitas politik yang akan membuka lahan keuntungan bagi negara dan rakyat. Selanjutnya ialah
dampak negatif dari pilkada langsung. Yang pertama ialah kemungkinan akan terjadi konflik horizontal antar pendukung. Yang kedua, maraknya money politik. Yang ketiga, kepala daerah akan cenderung korupsi. Yang keempat, kecurangan dalam penyelenggaraan. Dan yang terakhir adalah banyaknya masyarakat yang tidak memilih. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan di atas, dapat dipahami dengan adanya otonomi daerah, maka setiap daerah akan diberi kebebasan dalam menyusun program dan mengajukan kepada pemerintah pusat. Hal ini sangat berdampak positif dan bisa memajukan daerah tersebut apabila orang atau badan yang menyusun memiliki kemampuan yang baik dalam merencanakan suatu program serta memiliki analisis mengenai hal-hal apa saja yang akan terjadi di kemudian hari. Tetapi sebaiknya akan berdampak kurang baik apabila orang atau badan yang menyusun program tersebut kurang memahami atau kurang mengetahui mengenai bagaimana cara menyusun perencanaan yang baik serta analisis dampak yang akan terjadi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.